Jangan dusta, ini ditonton jutaan orang. Bisakah masyarakat itu diatur untuk berdamai dengan perbedaan, atau memang masyarakat kita adalah masyarakat yang begitu dikontrol oleh masyarakat mayoritas sehingga bahkan pemerintah ataupun penegak hukum pun tidak bisa berkutik? Satu Meja, episode Syiar, Senin 16 September pukul 22 di Kompas TV. PT Okatos Hiro Mandiri sebagai konsultan study abroad ke Jepang dan telah menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah ternama di Osaka. Kunjungi Japan Osaka Study Abroad and Job Fair 2013 pada 22 September di Balai Kartini, Jakarta. Informasi lebih lanjut hubungi PT Okatos Hiro Mandiri di nomor telepon 022 6165 2745. Saudara, pengamat politik UGM yang juga Ketua Organisasi Pergerakan Indonesia, Ari Sujito, memprotes organisasi massa Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang dideklarasikan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Ari Sujito dan kawan-kawan khawatir masyarakat akan keliru mengidentifikasi organisasi yang dipimpinnya dengan organisasi bentukan Anas Urbaningrum karena adanya kemiripan nama. Sementara status Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi dikhawatirkan bisa menimbulkan kesan buruk terhadap organisasi pergerakan Indonesia yang berisi aktivis anti korupsi. Kami ingin menunjukkan legitimasi di mata rakyat dengan kerja-kerja politik. Tapi kasus ini saya harus menyampaikan nota protes dengan harapan supaya juga menjadi pembelajaran yang lain. Dan ini juga menegaskan kepada kawan-kawan yang ada di dalam struktur maupun jaringan pergerakan Indonesia tahun 2004 yang kami dirikan itu, bahwa ini tidak ada hubungannya dengan organisasi ANAS. Dan ini juga organisasi yang kita jalankan itu adalah organisasi anti korupsi, sehingga ya silakan ini menjadi pertimbangan buat Anas dan kawan-kawan, dan ini teguran juga buat mereka. Kita kembali menyapa Anas Urbaningrum, sang deklarator dari organisasi massa Pergerakan Indonesia. Mas Anas, baru 1 hari deklarasikan, ternyata sudah muncul protes. Ini juga karena kemiripan nama dari organisasi Anda dengan organisasi yang dibentuk pada tahun 2004 lalu. Anggotanya diantaranya ada Faisal Basri. Tanggapan Anda, Mas Anas? Saya sudah tahu lama tentang organisasi Pergerakan Indonesia yang diinisiasi oleh Mas Faisal Basri dan kawan-kawan ya. Tetapi ingin saya tegaskan bahwa Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini memang berbeda dengan Pergerakan Indonesia yang lahir beberapa tahun yang lalu. Namanya beda, lambangnya beda, pendirinya beda, pengurusnya beda, filosofinya beda, manifestonya beda, orientasi kegiatannya beda, jaringannya beda, barangkali juga popularitas dan penerimaan publiknya juga beda. Tetapi ya, karena kita ini bangsa yang majemuk ya, kelompoknya banyak, tentu ini sesuatu yang wajar. Kita berbineka tunggal ika, justru terbuka untuk bersinergi kalau ketemu visinya. Tetapi kalau tidak ketemu visinya, minimal yang bisa dibangun adalah saling respect di antara yang berbeda-beda ini. Namanya tidak akan diganti ya, Mas, tetap Pergerakan Indonesia. Nanti masih akan tetap dipakai. Saya punya teman juga yang mirip dengan Mas Ari Sujito, namanya Mas Adi Sujito. Jadi meskipun mirip kan beda kan gitu. Ada juga anak teman saya namanya persis saya, Anas Urbaningrum, tetapi kan beda Anas Urbaningrum saya dengan anak teman saya gitu. Jadi ini memang sesuatu entitas yang berbeda, dan saya senang kalau Mas Ari Sujito menegaskan kami beda dengan ormas yang dideklarasikan Anas dan kawan-kawan. Saya terima kasih itu penegasan diferensiasi itu. Kritikan kedua yang datang bagi organisasi massa bentukan Anda adalah status Anas Urbaningrum yang saat ini masih menjadi tersangka dari kasus Hambalang. Banyak yang mengkritisi hal tersebut. Akan lari kemana organisasi masyarakat ini jika pendirinya juga seorang tersangka? Itu menjadi kritikan penting ketika baru 1 hari didirikan. Anda bermasalah dengan hal itu, Mas Anas?
Tidak, sama sekali tidak, karena bagi saya status itu pangkatnya di bawah keyakinan saya. Keyakinan saya itu tidak bisa diatasi oleh status, apalagi distatuskan, apalagi ditersangkakan. Jadi saya tidak ada soal dengan itu. Ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya daripada Anda disibukkan dengan ormas, kenapa Anda tidak lebih baik mengurus dulu kasus yang membelit Anda jika Anda punya keyakinan bahwa Anda tidak tersangkut dalam kasus Hambalang? Itu juga pertanyaan penting dengan berdirinya ormas Anda. Tidak ada masalah, ini sambil jalan semua. Saya membaca, mulai belajar menulis lagi, berormas, kuliner dan yang lain-lain itu kan bisa jalan bareng, tidak perlu satu kegiatan itu menenggelamkan kegiatan yang lain gitu. Ormas Dan ini ingin bukan saya untuk tegaskan menaikkan citra bahwa Anda, Mas Anas, yang dan juga mungkin namanya upaya ormas kembali. Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini tidak berprinsip ANAS adalah PPI dan PPI adalah ANAS, bukan. Jadi PPI ini bukan properti pribadi ANAS, bukan properti keluarga ANAS atau properti kelompoknya ANAS, tetapi ini adalah sesuatu yang digagas untuk mengundang dan memprovokasi potensi-potensi kecakapan, kemampuan, komitmen, tanggung jawab yang bisa sama-sama untuk bisa memberikan kontribusi sekecil apapun untuk Indonesia, karena ini adalah cara mencintai Indonesia. Ya, di studio juga ada Profesor Cita Lesmana di sini, Mas Anas. Prof, kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Mas Anas, sebenarnya pesan apa yang akan disampaikan oleh Anas Urbaningrum melalui organisasi Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang baru dideklarasikan kemarin? Oh, very simple pesannya. Apa pesannya, Anas masih eksis. Ini adalah eksistensi dari Anas Urbaningrum? Iya, masih eksis, terutama pesan ini ditujukan kepada para petinggi Partai Demokrat, lebih terutama lagi kepada SBY, Ketua Umum Partai Demokrat. Saya baca begitu. Saya ini belum hilang, kira-kira begitu. Anas ingin mengatakan demikian melalui kelahiran PPI. Saya ini masih ada. Tolong perhitungan saya. Eksistensi ada, ditunjukkan melalui organisasi massa. Tapi seberapa kuatkah sebenarnya Anas Urbaningrum? Masih cukup kuat? Ini tanda tanya besar. Nanti kan Anas juga mau lihat, ya. Barangkali Anas punya mimpi bahwa saya lahirkan ini, nanti sebagian pendukung saya masih Demokrat itu akan hengkang masuk ke PPI. Bisa saja gitu kan? Apa yang dikatakan oleh Anas itu, dalam komunikasi itu dikatakan manifest intentions. Jadi Anas mengatakan ini nggak ada kepentingan politik, ini kebudayaan, kami ingin mencerdaskan dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu pasti ada hidden intention, pasti ada. Tapi yang tahu persis ya Anas apa itu hidden intentions. Pertama ya itu saya kira ingin mengatakan Anas masih eksis dalam dunia politik. Ya. Mas Anas, yang dipertanyakan adalah hidden intention dari pendirian Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Hidden intention, tujuan lain, tujuan tersembunyi yang mungkin ada dicita-citakan dari ormas Anda. Tidak mungkin ormas ini dibentuk, kemudian tidak ada kepentingan tertentu atau tujuan lainnya selain hanya tempat kumpul-kumpul dan diskusi. Ya boleh ditafsirkan apa saja kalau itu kan. Boleh diberi makna politik apa saja, karena memang apa yang dilakukan oleh bekas politisi atau bekas ketua umum partai itu pasti mudah diberi makna politik. Dan kalau tidak diberi makna politik kan tidak seru kan, tidak apa-apa itu. Tetapi memang kegiatan-kegiatannya lebih berorientasi untuk fokus pada memuliakan kebudayaan, termasuk memberikan substansi. Ingin saya kasih contoh ya. Kalau ini dianggap perlawanan, boleh juga dianggap sebagai perlawanan budaya. Karena yang ingin kami bangun, ingin kami kampanyekan adalah budaya demokrasi, bukan budaya oligarki. Budaya demokrasi itu harus siap kompetisi. Kalau kompetisi, kalau menang atau kalah itu biasa. Kalau kalah jangan ngamuk, jangan dendam misalnya. Ini kan sesuatu yang perlu kita bangun yang seperti itu. Karena kita ingin membangun demokrasi yang sehat.
perlawanan budaya demokrasi yang Anda sebutkan tadi, dan Anda juga kerap kali mempunyai kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan Partai Demokrat. Ini juga dalam bentuk perlawanan budaya, Mas, karena kalau kita hitung pertama adalah pada bulan Maret 2013 ada KLB dari Partai Demokrat. Anda juga membuat KLB tandingan di Bali, KLB versi Anas. Kemudian saat peluncuran konvensi Capres Demokrat kemarin ketika diperkenalkan 11 peserta, Anda mendirikan Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Inikah perlawanan budaya ala Anas Urbaningrum? Oh, bukan, kalau waktu itu justru berjodoh namanya, waktunya bersamaan, hanya siang dan malam kan gitu. Kalau malam itu dibutuhkan listrik yang lebih banyak kan, kalau siang kan lebih efisien. Baik, Prof, kalau kita lihat Mas Anas dari jawabannya bersayap sepertinya, atau ilustrasi yang digunakan oleh Mas Anas Urbaningrum. Menurut Anda, ini memang kritikan langsung yang ditujukan kepada Anas, kepada Partai Demokrat dan juga SBY secara tanpa ada yang aling-aling oleh Anas Urbaningrum? Saya kira yang terakhir, Bas ini berhasil memancing Anas. Ya, kelihatan Anas menyerang itu ya. Saya juga ingin mengkritik ya, kebudayaan demokrasi, kebudayaan oligarki, kalau kalah jangan ngambek, itu jelas tohok langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Jelas sekali di mata saya. Perlawanan, jelas begitu Jelas, Mas Anas. Kalau Anda, tadi Profesor Citra Lesmana mengatakan, Anda jelas mengkritik secara langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Partai Demokrat. Ya, saya tidak ingin memberi tafsir tambahan lah ya kan. Pak Cipta kan bukan untuk dibantah karena beliau ini kan profesor dan pengamat. Tapi yang ingin saya sampaikan, ini adalah nilai-nilai demokrasi yang harus kita bangun secara sadar. Karena partai itu kan, kalau kita bicara partai ya, partai itu entitas demokrasi. Karena entitas demokrasi, maka ruhnya juga harus demokrasi. Kalau partai entitas demokrasi, ruhnya bukan demokrasi, itu kan namanya bahasa teman-teman, bahasa Roh guyonannya demokrasi, kan Anda sebut berkali-kali. Roh demokrasi ini juga roh yang sama dengan organisasi masyarakat yang Anda bentuk, Mas Anas. Pertanyaan banyak orang adalah ketika Anda mendirikan organisasi masyarakat, tidakkah nanti akan berujung pada kendaraan politik Anda, apalagi didirikan juga di tahun politik. Tahan dulu Mas Anas jawabannya, karena kami akan kembali saja tetap bersama kami di Kompas Malam. Kontribusi Cita Rasa spesial dari Chef Yuda Bustara. Are you ready?